Shalom semuanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini spesial sekali, saudara, karena merayakan Tahun Baru Imlek, saudara. Selamat Tahun Baru Imlek, meskipun masih minggu depan, saudara. Kita mendahului ya, saudara. Biarlah sepanjang tahun ini berkat Tuhan dilimpahkan lebih lagi kepada kita. Katakan amin. Segala yang baik dinyatakan atas kita terjadi. Puji Tuhan, saudara. Dan sepanjang hari ini tema Imlek ada di atas mimbar, dan juga saya melihat banyak jemaat yang mengenakan pakaian jibau dan berwarna merah. Puji Tuhan. Bulan Februari itu seringkali diidentikan dengan bulan kasih, betul saudara? Dan tema kita di bulan ini juga tentang kasih, saudara. Sebab itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang kasih yang sejati. Katakan bersama dengan saya, kasih yang sejati. 1, 2, 3, kasih yang sejati. Ibadah ini disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube YHS Media. Shalom bagi saudara semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Sukacita senantiasa dan diberkati Tuhan selalu. Jemaat, kita semua tahu bahkan dunia pun juga mengerti bahwa Kristus itu identik dengan kasih. Betul tidak sih? Ya, dunia mengenal bahwa Kristus itu identik dengan kasih. Dan di mana ada Kristus, di situ ada kasih yang sejati. Ya, saudara, di mana ada Kristus, di situ ada kasih yang sejati. Karena kasihnya dia menyelamatkan, karena kasihnya dia mengampuni, karena kasihnya dia menolong saudara dan saya, dia memulihkan kita, dia memberkati kita. Semua adalah karena apa? Karena kasih. Itu saudara. Dan kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya yang mendapatkan anugerah di dalam kasih-Nya, saudara, kita pun seharusnya dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Betul tidak, saudara? Biarlah kasih itu menjadi tanda di dalam kehidupan saya, kehidupan saudara, bagi dunia. Oh, orang Kristen ya, pantesan kasih-Nya besar, pengampunannya besar, menjadi tanda bagi saudara dan saya. Setiap saudara yang mengalami Kristus, tidak bisa tidak saudara akan mengalami kasih Tuhan. Dan kabar baiknya adalah bahwa pagi hari ini setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Siapapun saudara, mungkin ada yang baru pertama kali datang, dengar baik-baik, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Katakan bersama saya, aku dikasihi Tuhan. 1, 2, 3, aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Yesus. 1, 2, 3, aku dikasihi Yesus. Dan saudara tahu bahwa semakin kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang penuh, semakin kita menyadari bahwa kasih-Nya melimpah atas kita dan tanpa syarat, maka engkau akan menjadi pribadi yang dapat melangkah di dalam kasih itu, dan engkau akan melakukan tindakan-tindakan dengan dasar kasih Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau buat, dasarnya adalah karena mengasihi. Di tengah-tengah keluarga, engkau melayani dengan baik anggota keluarga karena kasih, saudara. Ketika engkau beraktivitas di luar, melakukan segala sesuatu adalah karena kasih. Baca dulu ayat 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Lebih daripada itu, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain, karena kasih menutupi banyak dosa. Berilah tumpangan seorang terhadap yang lain dengan tidak bersungut-sungut, sesuai dengan karunia yang telah engkau peroleh. Layanilah seorang terhadap yang lain sebagai pengurus yang baik dari anugerah Elohim. Lihat di sini sebutkan
kasihilah dengan sungguh-sungguh, disebutkan seorang terhadap yang lain, layanilah, berilah tumpangan. Saudara dan saya, ketika engkau mengalami Kristus, engkau mengalami kasih Tuhan yang penuh di dalam hidup kita. Dan akibatnya adalah apa? Engkau akan menjadi tanda bahwa ini loh model orang yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara membaca ayat ini, ayat-ayat sebelumnya disebutkan bahwa ayat 8 tadi disebutkan lebih daripada itu. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya disebutkan bahwa kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama adalah tentang keserakahan, pesta pora, penyembahan berhala, kemudian kedagingan, kehidupan yang lama. Itu manusia lama kita. Tetapi ketika engkau ketemu Yesus, saudara, tidak bisa tidak, itu kita tanggalkan dan engkau mengenakan jubah yang baru, yaitu jubahnya adalah kasih. Sebab itu ada ayat juga mengatakan begini, 1 Korintus 16 ayat 14. Kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Sudah belum? Aku mau, Pastor. Aku mau mengalami kasih Kristus dalam hidupku. Bagaimana caranya mengalami kasih Kristus? Dengar, saudara, tidak kebetulan kau hari ini ada di sini. Bukalah hatimu, terimalah Kristus dalam hidup saudara, dan engkau akan mengalami kasih yang penuh, yang melimpah di dalam kehidupan saudara. Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami tentang kasih. Yang pertama adalah, yaitu karakter kasih. Yang pertama adalah memiliki karakter kasih. Kasih itu perlu diwujudkan. Ya, saudara, tidak hanya sekedar dipelajari, tidak hanya sekedar direnungkan, tidak hanya sekedar, ya aku paham tentang kasih. Tidak hanya sekedar itu, saudara, tetapi kasih harus menjadi karakter di dalam kehidupan saya dan saudara. Engkau belajar tentang kasih, merenungkan tentang kasih, engkau memahami tentang kasih, tetapi tidak dilakukan, tidak menjadi karakter, nggak ada maknanya, bukan? Saudara, dunia mungkin tidak bisa melihat kasih Tuhan. Seperti apa sih modelnya kasih Tuhan itu, saudara? Tetapi dunia akan bisa melihat atau merasakan kasih Tuhan melalui saudara, melalui saya. Betul tidak, saudara? Dunia nggak bisa melihat kasih Tuhan, tetapi mereka bisa merasakan kasih Yesus melalui saya, melalui saudara. Tadi saya katakan bahwa kalau engkau hanya memahami, engkau hanya mempelajari, engkau hanya mendengar, tetapi tidak menjadi karakter dalam kehidupan kita, nggak ada maknanya. Seperti halnya disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Betul, saudara? Ada ayatnya, demikianlah pula iman, jika iman itu tidak dinyatakan dalam perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Demikianlah juga tentang kasih, saudara. Ketika engkau hanya memahami, engkau hanya mempelajari, engkau tidak mewujudkannya, nggak ada maknanya sama sekali. Orang tidak akan bisa melihat Yesus dalam hidup saudara. Salah satu tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara adalah supaya kita menjadi bukti, inilah orang yang dikasihi Tuhan, dan menjangkau mereka, bukan? Dunia bisa merasakan kasih Kristus melalui saudara, melalui saya. Yang pertama adalah yang harus kita pahami, karakter kasih itu harus menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Karakter itu adalah watak. Karakter adalah tabiat. Karakter adalah perilaku, mendarah daging, itu karakter, saudara. Jadi, kalau engkau memiliki karakter kasih, kasihmu tidak akan pernah terpengaruh oleh segala sesuatu kondisi kehidupan kita hari-hari. Orang mau baik atau enggak baik, engkau tetap mengasihi.
Betul tidak saudara? Karena sudah menjadi karakter. Seperti halnya sumber mata air, ketika sumber mata air itu ditutup, dia akan mencari jalan lain. Tetap mengalir. Ini saudara, demikian juga hidupmu, hidupku itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Orang mau baik atau enggak baik, kasih sudah menjadi karakter, engkau tetap baik kepada orang lain. Yang pertama adalah kasih biarlah menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa ketika seseorang dipanggil menjadi orang percaya, saya dan saudara, kita dipanggil menjadi orang percaya, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Ya, itu jaminan pasti. Saya selamat sampai di surga. Yang menjamin adalah Sang Pemilik surga. Saudara percaya Yesus, engkau pasti masuk surga. Yang ngomong siapa? Yang punya surga. Siapa namanya? Yesus. Itu. Namun, juga ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar masuk surga. Ketika engkau dipanggil menjadi orang percaya, sesungguhnya kita mengemban tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menyatakan karakter kasih Kristus kepada dunia. Ini saudara. Makanya seringkali saya sering firman kepada saudara, kita ini adalah duta Kristus. Kita ini adalah duta kasih Kristus. Sehingga ketika orang melihat saudara, oh seperti ini ya, nanti warga surga itu seperti ini. Orang-orang yang penuh kasih. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi kalimat ini, ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar kita mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, sesungguhnya kita mengemban tugas, mengemban tanggung jawab untuk menyatakan karakter kasih Kristus kepada dunia. Siapapun saudara, mau orang Kristen baru, orang Kristen lama, mau jemaat, mau aktivis, mau pendeta besar, pendeta kecil, sama saudara. Oke ya saudara. Jadi sehingga kasih Kristus seharusnya sungguh-sungguh menjadi karakter dalam kehidupan saya dan saudara. Seseorang yang mengidolakan satu sosok tertentu, orang yang mengidolakan ini cenderung ingin menjadi seperti yang diidolakan, betul saudara? Dia ngefans sama seseorang, satu pribadi. Dia cenderung untuk berusaha menjadi seperti dia. Karakternya, gaya rambutnya, cara berpakaiannya gitu saudara. Ya. Demikian juga ketika kita menyembah Tuhan yang penuh kasih. Kita mengidolakan Yesus yang sudah menganugerahkan keselamatan kita, dia yang penuh kasih, tidak bisa tidak, seharusnya kita pengen seperti dia, penuh kasih. Betul tidak saudara? Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang menyembah sosok atau pribadi yang penuh dengan kebencian, amarah, lalu suka maki-maki, mengancam, membunuh. Ketika seseorang mengidolakan satu pribadi yang seperti itu, dia cenderung juga menjadi seperti itu. Maki-maki, marah-marah, membunuh, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia ingin menjadi seperti yang diidolakan. Saudara, yang diidolakan siapa? Yesus bukan? Dan Yesus adalah satu pribadi yang penuh kasih. Sehingga kita seharusnya adalah orang-orang yang memiliki karakter dan watak seperti Kristus. Kolose 3 ayat 14, silahkan dibuka. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Disebutkan apa tadi?
kenakanlah kasih. Yuk pulang dari tempat ini, kenakanlah jubah kasih. Tanggalkan jubah yang lama. Ada kebencian, ada amarah, ada keserakahan, ada iri hati, ingin balas dendam. Tanggalkan itu jubah yang lama. Disebutkan di sini adalah kenakanlah kasih. Saya pernah menyampaikan ini bahwa buah roh itu melekat di dalam diri kita sampai selama-lamanya. Tapi karunia roh itu selesai sampai kita di batas kubur. Ingat, saudara, karunia roh itu kita perlukan selama kita ada di dunia. Karunia roh itu apa? Karunia perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Itu tidak akan kita bawa kekal sampai di surga. Itu berhenti sampai di dunia. Tapi buah roh, kasih, dan lain sebagainya itu melekat menjadi karakter, menjadi watak dalam kehidupan kita, akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Makanya ada ayat yang mengatakan, tolong dibuka di 1 Kolose 13 ayat yang ke-13. Sekarang tinggallah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semua ini adalah apa? Kasih. Mengapa disebutkan seperti itu? Yang terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan akan berhenti. Di surga perlu iman enggak? Di surga perlu pengharapan enggak? Enggak. Karena yang kita imani sudah ada semuanya. Yang kita harapkan sudah ada semuanya. Di surga enggak perlu iman, enggak perlu pengharapan. Yang ada adalah kasih. Sebab itu ayo kita belajar praktek kasih. Kita praktek kasih ya saudara. Mengampuni, mengasihi, berbuat baik, tulus, setia. Itu adalah karakter kasih. Oke, yang pertama yang perlu kita pahami tentang kasih adalah biarlah kasih itu menjadi karakter dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saya menulis begini, kasih versus penghakiman. Ini luar biasa. Ketika Petrus sempat tidak setia dan dia meninggalkan Yesus, ingat ketika Yesus ditangkap, Petrus meninggalkan Yesus bukan? Namun kasih Tuhan itu tidak fokus kepada kesalahan Petrus, tidak fokus kepada kelemahan, tidak fokus kepada kekurangan Petrus. Ketika Yesus bangkit, apakah kemudian Petrus dicari untuk dibalas dendam? Ayo kamu di mana Petrus? Mengapa engkau menyangkal aku? Yesus tidak seperti itu. Tapi justru dia mengedepankan kasih, bukan penghakiman. Dan ini yang membawa Petrus kemudian kembali kepada panggilan pelayanannya. Seandainya Petrus dihakimi, saudara tahu ketika Petrus meninggalkan Yesus, ketika dia bersalah, berdosa, apa yang dia lakukan? Dia tidak ada di dalam jalur pelayanan. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia menjadi nelayan. Kemudian ketika Yesus bangkit, dicarilah Petrus. Saudara, bukan untuk dihakimi, tetapi dikasihi. Dan akhirnya kasih itu justru membawa Petrus kembali kepada jalan yang benar, bukan penghakiman. Sebab itu poin kedua ini saya katakan, kasih itu bertolak belakang dengan penghakiman. Demikian juga saudara, ketika ada orang yang bersalah kepadamu, saudara, seringkali kita langsung menghakimi, menghukum. Yesus mengajarkan adalah yaitu apa? Memberikan kasih.
Hah? Kan enak di dia, Pastor. Harus mendapatkan ganjaran, harus dibalas dulu. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Engkau dijelek-jelekan, engkau dicaci maki, engkau ditinggal orang yang kau harapkan. Saudara. Lalu engkau doakan, oh awas ya, nanti kamu keluar dari sini ketabrak kereta api misalnya. Saudara. Ayo sekarang jujur. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, orang menyakitimu, orang mengecewakanmu, saudara, dalam benakmu, apa yang engkau pikirkan tentang orang itu? Pembalasan bukan? Seringkali adalah pembalasan. Tuhan, balas dia Tuhan, sakit ini Tuhan. Engkau membalaskan dia double porsi dari apa yang aku alami katanya. Enggak lah saudara. Tuhan mengajarkan apa? Jangan balas jahat dengan jahat. Kalau ada orang yang menyakitimu, saudara, berkati dia, doakan dia. Ini saudara, cara terbaik untuk membalas orang yang menyakitimu. Cara terbaik apa? Mengasihi dan mengampuni. Hah? Kok gitu, Pastor? Coba perhatikan ini. Yesus itu banyak mengajarkan tentang kasih atau penghakiman. Jawabannya adalah kasih. Yesus banyak menyatakan ancaman atau kasih. Yaitu adalah kasih. Ketika wanita berzina, orang mau menghakimi, Yesus berkata apa? Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan engkau tidak berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tidak menghakimi, pemungut cukai. Loh, orang berdosa, kata masyarakat. Yesus berkata, ikutlah aku. Siapa lagi? Saya tulis banyak di sini. Bartimeus yang berteriak-teriak, dihakimi, diam. Yesus berkata, panggillah dia. Anak-anak mau datang kepada Yesus, dihalangi. Jangan halangi mereka. Yesus mengajarkan banyak kasih dan bukan tentang penghakiman. Tapi ternyata ada satu yang Yesus mengajarkan penghakiman, yaitu apa? Orang yang suka menghakimi justru dicela oleh Tuhan. Tapi orang yang berdosa, yang bersalah, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, Tuhan mengasihi mereka. Tapi Tuhan mengancam kepada orang-orang yang suka menghakimi. Hai engkau. Yuk kita baca ayatnya. Saya tertegun membaca ayat ini, saudara. Bahwa ternyata Yesus mengasihi banyak orang berdosa yang berbuat salah, kelemahan, kekurangan. Tetapi Yesus justru menghakimi orang yang suka menghakimi. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang bagian luarnya sungguh tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang, orang mati dan segala kenajisan. Demikian jugalah kamu, di bagian luar kamu sangat tampak benar di mata orang, tetapi bagian dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Lihat, siapa yang mengalami ancaman? Justru orang-orang yang merasa diri benar, yang merasa diri yaitu suka menghakimi. Tapi orang yang bersalah kepada kita, bahkan ketika Yesus disalibkan, yang menangkap Yesus, yang memukuli Yesus, Yesus berkata apa? Ampunilah Tuhan mereka. Apakah ada di antara saudara yang hari ini berencana untuk membalas dendam? Atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan dia sudah menyakiti aku Tuhan, ayo Tuhan balas Tuhan. Enggak lagi ya saudara. Yesus berkata apa? Jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1.
Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi, sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri, kata firman Tuhan. Oke, sudah 2 poin. Yang pertama adalah kasih menjadi karakter. Kasih dikedepankan dan bukan penghakiman. Oke, sekarang yang ketiga, terakhir adalah kasih itu adalah korban. Gambarnya salib sama dengan kasih. Silakan dibuka ayatnya, Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah peneladan Elohim seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti mau berkorban. Seperti Yesus, Bapa Yahweh di surga, disebutkan dia mengasihi dunia, mengasihi saudara dan saya. Sehingga karena kasihnya itu, dia menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib, sudah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga kembali kepada kemuliaannya. Semua adalah karena kasih. Orang yang mengasihi pasti juga rela berkorban, seperti halnya Bapa. Berkorban apa, Pastor? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, korban perasaan. Korban itu sakit gak, Saudara? Yang namanya korban itu sakit, bukan, Saudara? Membalas jahat dengan kebaikan itu sakit enggak? Enggak enak, bukan, Saudara? Dia sudah jahat kepada aku loh, Pastor. Kok aku disuruh memberkati dia, suruh mendoakan dia. Sakit, bukan? Mengampuni kepada orang yang menyakitimu, sakit enggak? Sakit, itulah korban. Kasih itu korban. Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Sakit enggak? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perlakukanlah dengan baik mereka yang membencimu. Berdoalah bagi mereka yang mencacimu. Sakit enggak seperti itu? Sakit, itulah korban. Ya. Itulah korban, Saudara. Coba terapkan dalam hidup saudara. Kalau sepasang kekasih mengasihi, dia rela berkorban, memberi yang terbaik. Saya pernah sampaikan ini. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dia nggak hitung-hitungan. HP suami yang harganya puluhan juta kesenggol ke lantai, jatuh pecah oleh istrinya, dijatuhkan. Suami karena mengasihi istrinya, nggak apa-apa mah, yang pecah cuman HP, yang penting kamu baik-baik saja. Karena apa? Kasih, berkorban HP. Istri minta belajar setir mobil misalnya, nyerempet, nabrak pagar, brak. Karena suami mengasihi istrinya, nggak apa-apa mah, yang penting kamu nggak lecet, katanya. Korban, padahal hatinya, aduh sayangnya mobilnya. Tapi ternyata karena kasih, dia memberikan semua yang terbaik. Betul tidak, saudara? Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu ketika saudara dipenuhi dengan kasih. Dan kasih itu sejati dari mana?
yaitu dari Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi saya katakan, bukalah hatimu. Dan engkau akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan ketika engkau penuh dengan kasih Kristus, hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita apapun yang terjadi. Orang mau menyakitimu, orang mau berbuat jahat kepadamu, hatimu itu damai sejahtera. Karena apa? Melimpah dengan kasih. Sekali lagi, kalau ada yang berusaha atau berniat untuk membalas jahat dengan jahat, urungkan niatmu. Ingat, Yusuf, dia punya begitu banyak kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah menjualnya, yang sudah melemparkannya ke dalam sumur. Dia membalas dendam, dia harusnya bisa, dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia punya kekuatan, dia punya jabatan, dia bisa saja membalas dendam. Betul tidak? Tetapi dia tidak melakukan itu. Justru yang dia lakukan adalah mengasihi. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Alkitab mengatakan, karena Yusuf dituntun oleh roh Tuhan. Siapa roh Tuhan? Roh Kudus, yaitu roh Yahweh sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Seperti hanya saudara, seperti hanya saya. Saya ingin berdoa nanti, hari ini. Ada orang-orang yang sedang mengalami pahit hati. Firman ini bagi kita semua. Pembalasan bukanlah hak kita, tetapi itu adalah haknya Tuhan. Dan kalau Tuhan membalas, balasannya bukanlah celaka, tetapi adalah mendoakan mereka. Saudara, kalau ditanya, saudara, orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu ingin orang itu seperti apa? Apakah celaka ataukah jadi baik? Kebanyakan orang berkata bahwa buat dia celaka, buat dia bangkrut, buat dia mengalami kesusahan. Kan gitu saudara. Tetapi kita diajar bukan seperti itu. Orang yang berbuat jahat kepadamu, ayo Tuhan jadikanlah dia baik. Dan ini gak banyak, saudara. Hanya orang-orang yang mengerti tentang kasih yang sejati di dalam Kristus yang melakukan itu. Oke, sudah 3 poin Tuhan sudah sampaikan kepada kita, yaitu biarlah kasih menjadi karakter dalam kehidupan kita, kedepankan kasih dan bukan penghakiman. Yang terakhir adalah yaitu kasih itu rela berkorban bagi di tengah-tengah keluarga, berkorban bagi banyak orang, berkorban bagi surga, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Engkau ku kagumi karya terbesar. Haleluya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak Ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Sering saya menyampaikan kepada saudara bahwa perjamuan kudus adalah mengingat akan kasih Kristus. Saudara yang ada di rumah bisa juga mengikuti perjamuan kudus. Kalau tidak ada roti dan anggur, saudara bisa menggunakan kue, secuil, ataupun dengan air. Perjamuan kudus adalah mengingat kasih yang sempurna yang pernah ada di dunia, yang tidak melihat kelemahan dan kekurangan kita, yang tidak lagi melihat kesalahan dan pelanggaran kita. Siapapun saudara, hari ini engkau dikasihi Tuhan, dan kasih itu sudah diberikan kepada saudara penuh melimpah. Sebab itu tidak bisa tidak, kasih Kristus itu melimpah dalam hidup saudara, sehingga orang yang berjumpa denganmu, mereka akan mengalami kasih Tuhan melalui saudara. Pakai kami Tuhan. Syakatakara makaya syakatakara. Kalau ada yang sedang mengalami sakit hati, mengalami engkau disakiti, firman ini bagi kita semua, saudara. Lepaskan kasih pengampunan kepada mereka. Ingat bahwa kasih itu adalah korban. Syakatakaralamakaya syakaralamaya. Mari berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, kasih-Mu memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Karalamaya syanaralamu. Engkau baik, kasih-Mu sempurna. Haleluya. Tanggalkan jubah lamamu, kenakanlah jubah yang baru, yaitu kasih Kristus. Ramaya Syananaramo. Alamakaya Syananarana. Kami mengangkat roti dengan tangan kanan Tuhan, di tangan kiri cawan anggur perjamuan. Perjamuan kudus adalah tentang pengorbanan Yesus. Kau sudah memberikan kasih yang sempurna kepada dunia, kepada kami. Dan di tangan kanan kami ini adalah roti yang kami imani, adalah tentang persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yaitu untuk kesembuhan segala sakit dan penyakit kami,
segala kelemahan kami diangkat oleh Tuhan, dan oleh kuasa bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Tidak hanya tubuh jasmani yang sembuh, tetapi kalau ada rumah tangga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada ekonomi keuangan yang sakit disembuhkan Tuhan, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Sebab itu terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Silakan dimakan dalam nama Yesus. Engkau baik selamanya. Kebaikanmu memenuhi kami. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Kami mau menanggalkan manusia lama kami Tuhan, dan mengenakan jubah Kristus, kasih Kristus, jubah kasih. Sekarang angkat cawan anggur tinggi dengan tangan kanan. Cawan anggur di tangan kanan kami ini adalah, kami imani, adalah tentang persekutuan kami dengan darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan salah, untuk menutupi segala kelemahan dan kekurangan, untuk meniadakan segala pelanggaran dan bahkan pemberontakan kami. Kami diampuni, kami disucikan, kami dikuduskan, dan kami dibenarkan. Satu kali untuk selama-lamanya, kami mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Sebab itu, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Silakan diminum dalam nama Yesus. Saatnya masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau ada di antaramu yang pernah mengalami kepahitan, jangan disimpan, saudara. Ingat bahwa kasih sejati itu sudah memenuhi hidupmu. Mungkin kau ditinggalkan oleh orang yang kau harapkan. Mungkin engkau sudah dirugikan dalam jumlah rupiah tertentu.
Dengar, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati saudara. Amin, amin. Lepaskanlah kasih. Bahkan orang-orang yang menyakitimu, sebut namanya. Berkati mereka. Doakan mereka. Ya Rabakata. Syakatakaramaya syakara. Kasih itu berkorban. Biarlah kasih menjadi karakter dalam kehidupan saudara. Kedepankan kasih, bukan penghakiman. Untuk itulah engkau dipanggil dan dipilih. Untuk itulah hari ini engkau ada. Untuk mengenakan jubah kasih Kristus. Sehingga orang melihatmu, mereka melihat Yesus dalam hidup saudara. Syakatakara maya syakara. Terus berdoa kepada Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Engkau baik bagiku selamanya. Pujikan lagi lagu ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau lagi Engkau karya terbesar karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya kita sudah mengenakan jubah kasih Kristus. Bersama kita berkata, Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Amin.